satu tempat itu, setiap tempat itu akan merupakan bagian dari satu watershed manapun, atau bagian dari daerah aliran sungai manapun. Nah, di situ kita harus melihat bagaimana siklus air di tempat itu. Proporsi atau perbandingan antara lahan untuk resapan air, ya, lahan untuk pemakaian, kemudian lahan untuk air membersihkan sendiri, karena air itu sebenarnya kalau mengalir itu membersihkan dirinya sendiri. Itu harus tersedia ruang. Oh, jadi mengalir itu akan Ya, membersihkan diri sendiri? Air itu bisa, kalau mengalir memberikan sendiri, dan itu ayatnya ada di dalam Al-Quran. Assalamualaikum sahabat ceritaku. Masih di channel Ceritaku, Cerita Qurani, sebuah program syiar di bawah Forum Pelayan Al-Quran. Alhamdulillah kali ini Ceritaku menghadirkan program podcast yang insya Allah penuh banyak manfaat, seru, dan bertabur ilmu, yaitu podcastnya namanya Nanya Ahlinya. Pada podcast Nanya Ahlinya, insya Allah kita akan hadirkan para ahli di bidang ilmu tertentu agar kita banyak bertanya tentang korelasi Al-Quran dengan fenomena kekinian maupun ayat-ayat kauniyah atau sains yang sesuai dengan teori keilmuan modern saat ini. Pada part pertama kita sudah berbincang dengan Prof. Dr. Muhammad Rahman Juwansah, ahli tanah dan air, tentang manfaat air dan lain-lainnya. Kali ini kita juga akan meneruskan itu di part kedua ini. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum melihat part pertama, tolong di channel ini agar nyambung kita membaca dan mengkajinya secara utuh. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan kali ini pembicaraan tentang air. Kalau kita sudah berbicara tentang manfaat dan kajian ayat-ayat Al-Quran juga sudah dijelaskan pada part pertama, kita ingin tahu, Prof, interaksi kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah yang sama dengan posisinya dengan air juga ciptaan Allah juga, semestinya kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan air ini seperti apa? Ya. Jadi alhamdulillah, jadi memang kita dalam berinteraksi dengan air ini ya, kalau pada umumnya dengan alam semesta memang ada aturannya juga ya, artinya yang pertama mungkin yang dianjurkan ya dalam berinteraksi dengan air itu adalah barang yang kita pakai ya, itu rahmat Allah ya. Tapi kemudian juga air itu tersedia banyak dan gratis. Oh iya, betul. Tanda petik gratis, artinya kalaupun kita sekarang harus membayar air, itu yang kita bayar itu sebetulnya adalah jasa pengadaannya, dari ya pengemasan, pengiriman, pokoknya sampai kita minum gitu kan, atau sampai kita mandi, ya itu jasa pengadaannya. Airnya sendiri gratis. Gratis ya? Secara ekonomi airnya gratis. Artinya Allah tidak pernah menuntut kita bayar? Tidak pernah. Makanya kalau di dalam konvensi juga air itu harusnya gratis. Dan termasuk undang-undang kita kan begitu? Iya, begitu. Tidak boleh dihargai. Air dan apa lagi? Kekayaan air ya pokoknya negara. Kekayaan ini adalah dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Okay. Ya memang begitu pada dasarnya, itu yang dibayar itu adalah ini. Nah kemudian air itu
Tapi bukan tidak terbatas ya, walaupun tersedia gratis, air itu bukan tidak terbatas. Air itu bisa menghilang suatu waktu ya. Bisa Kalau nggak hilang. salah di Al-Quran ada ayat bahwa apabila Allah menghilangkan air gitu, kan kalau nggak salah di Al-Waqiah ya, lupa saya. Gini, ayatnya kalau nggak salah air itu bisa jadi biji asin, jadi asin. Jadi asin, oh ya, jadi iya. asin ya. Ya, pokoknya jadi atau paling bisa hilang juga, bisa hilang itu manfaatnya. Iya, manfaatnya. Bisa hilang bendanya, bisa hilang manfaatnya. Berkurangnya air misalnya. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Iya. Gitu. Jadi apakah kamu tidak melihat air? Kamu yang nurunin atau kami yang menurunin gitu. Terus kemudian dia berikutnya apabila lau nasya. Lau nasa ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kami bisa menjadikan air ini jadi asin. Ya, jadi asin. Itu hilang Gitu kan? manfaatnya ya. Hilang manfaatnya. Ya, karena air laut tidak bisa kita minum. Nggak bisa minum, betul. Kemudian air laut juga kalau dipakai mandi juga nggak bisa dipakai. Artinya tadi siklus yang tadinya di laut naik ke atas dengan proses tertentu bisa kita minum Bisa akhirnya. kita minum karena itu dikatakan bahwa hujan itu rahmat katanya ya. Karena kalau dalam bentuk air laut bukan dalam bentuk air hujan itu tidak bermanfaat. Iya. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada bagaimana kita bersikap terhadap air ya. Yang pertama mungkin yang dianjurkan gitu kita pakai dengan bijak. Yang pertama itu bijak itu bagaimana? Pakai seperlunya, jangan dihambur-hambur. Oh. Kan ada perintah juga kan. Betul, betul. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi pakai jangan berlebihan. Jadi betul-betul seperlunya. Kalau itu kita pakai seperlunya ya insya Allah itu cukup untuk semua Termasuk orang. dalam wudhu, Pak. Termasuk dalam wudhu Dalam ya. wudhu itu tidak boleh. Rasulullah tidak boleh lebih dari 3 kali. Gitu. Jadi kalau lebih itu dinamakan israf. Israf ya. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Berlebihan. Jadi Rasulullah hanya mensunahkan sampai 3 kali basuh misalnya tangan, ya sampai 3 kali. Ya. Gitu. Ya, mungkin yang pertama itu yang jangan berlebihan. Kemudian yang kedua, kalau kita habis pakai air kan itu ada limbah. Ada limbahnya. Ada limbah pasti, ada limbah. Untuk mandi ada limbahnya. Iya, mandi ada limbahnya. Untuk diminum juga apalagi. Setelah keluar dari tubuh kita kan limbah besar. Semua jadi limbah. Jadi keringat, jadi buang air. Itu kan dan kemanfaatannya juga berkurang. Nah itu kemudian ya kita jaga juga supaya air ini, limbah ini tidak bercampur dengan air yang bersih. Ada juga perintahnya kalau nggak salah. Iya. Ada mungkin itu tidak di Al-Quran, di hadis saya lupa, pokoknya ada. Tidak boleh kita mengotori sumber air kan. Oh iya, kita itu dalam hadis jangan buang air di air yang menggenang misalnya. Iya. Kemudian tidak boleh buang air di air yang memang itu untuk kebutuhan. Iya, betul. Iya itu. Yang kedua itu jaga kebersihan. Dan kemudian yang ketiga, kita juga harus memperhitungkan itu, jadi ketersediaan itu. Karena kita kan mungkin kalau ketika kita hidup masih tradisional ya, taruhlah 50 tahun yang lalu atau ya 50 tahun yang lalu, bahwa kita semua itu masih hidup dengan ala pedesaan ya, dengan masih sederhana lah, bukan semodern seperti sekarang ini. Karena orang itu semakin modern, semakin maju, itu semakin boros dalam pemakaian air, dalam pemakaian sumber daya pokoknya. Oh ya? Iya. Sekarang misalnya begini, dulu kan kita tidak pakai air untuk cuci mobil. Oh iya. Sekarang kita butuh air dan itu banyak. Kemudian dulu, mungkin zaman orang kakek saya di desa, kita tidak punya, berkebun itu memang diairi dengan air hujan saja kalau berkebun, kecuali sawah mungkin ya. Kalau sekarang kan kita umumnya orang di rumah tuh punya kebun, mereka siram. Itu banyak ya, lebih banyak daripada yang kita pakai ya. Kemudian boleh ditanya, kalau kita rumah tangga misalnya,
berapa kebutuhan air seorang. Perhitungan itu rata-rata cuman 100 liter per orang per hari, itu untuk mandi, masak, makan. Iya. Tapi kalau hotel bintang 5, coba Wah, itu Masya Allah. berapa itu satu pengunjung menghabiskan air. Apalagi ada bathtubnya. Iya, karena Apalagi aduh. Iya, iya. bayangkan mereka untuk mencuci spray, mencuci itu pemakaiannya lebih banyak. Jadi semakin tingkat Maju. sosialnya ya semakin tinggi, tingkat sosialnya itu pemakaian airnya semakin boros. Semakin boros. Semakin boros. Nah, kemudian akibatnya itu semakin maju satu masyarakat, dia itu harus pada akhirnya harus memperhitungkan. Kalau masyarakat lebih maju, harusnya berpikirnya juga lebih maju dong, Harusnya begitu. ya kan? Kemudian dia harus memperhitungkan bagaimana siklus air di tempat dia gitu. Betul. Akhirnya ya dia juga tidak boleh berlebihan, harus bisa menghitungkan. Kan satu tempat aktivitas itu pasti merupakan bagian dari satu daerah aliran sungai. Kalau dalam ini di dalam bahasa Inggris istilahnya itu watershed ya. Jadi daerah di mana semua air mengalir kepada satu sungai yang pada akhirnya akan bermuara ke laut. Itu satu tempat itu, setiap tempat itu akan merupakan bagian dari satu watershed manapun atau bagian dari daerah aliran sungai manapun. Nah, di situ kita harus melihat bagaimana siklus air di tempat itu. Oh, Dan kita harus memperhitungkan, kita tidak boleh memakai secara komunitas ya, secara komunitas. Kita tidak boleh memakai air lebih banyak dari apa yang bisa disediakan oleh alam. Kalau tidak, kita akan merusak apa-apa yang ada di hilir. Misalnya, apabila kita memakainya lebih banyak, nanti yang di hilir kebagian, tidak kebagian. ya. Kalau kita mengotorinya terlalu pekat, sama juga nanti yang di Dampak hilir negatifnya itu itu. kebagian air kotor saja, dia Ya. tidak kebagian lagi air bersih. Jadi dalam hal jumlah dan dalam hal kualitas, kita harus memperhitungkan itu. Nah, kalau masyarakat sudah lebih maju, harus berpikir seperti itu. Tapi biasanya kita lupa itu, Prof. Iya, kita lupa. Kita tuh lebih senang memenuhi kebutuhan kita, asal kita bisa mandi, kita bisa ini tanaman kita siram semua gitu kan. Kita nggak tahu bahwa bahkan mungkin samping desa kita Iya, kurang air kurang air. Bahkan mungkin tetangga kita ada mereka yang tidak punya saluran air. atau kalah dalam. Kalau dalam, nah itu air, yang sering kalah dalam itu, Prof. ya kalau memakai air tanah atau air sumur dalam-dalaman gitu kan, Nah, siapa itu. yang paling dalam. Jadi memang muka air tanah itu lama-lama semakin turun karena memang sumur semakin dalam, orang mumpah habis-habisan itu. Sama juga, jadi air tanah itu ada batasnya gitu. Jadi itu Masya Allah. itu kan siklusnya itu dari hujan ya, dari siklus hidrologi itu kan dari hujan, kemudian mengimbuh ke dalam tanah gitu kan, kemudian baru turun, baru mengisi air pembawa air tanah tuh akifer dalam bahasa ilmiahnya. Jadi lapisan pembawa air tanah. Nah, kalau kita mengambil air tanah ya di atas pengisiannya, ya habis juga. Berarti sebetulnya kita ini banyak berbuat tidak baik ya. Ya itu. Terkait air. Iya. Pertama kita terlalu cuek sama tetangga ataupun komunitas lainnya dalam memanfaatkan. Yang penting kebutuhan kita ini terpenuhi semua, tidak memperhitungkan ada berapa volume air itu, dan itu kita gunakan dengan santainya gitu. Iya. Sebetulnya biasanya pemerintah daerah itu sudah punya pedoman itu. Jadi mereka mengeluarkan dalam bentuk aturan-aturan. Misalnya pemompaan air untuk air tanah itu dikenakan retribusi, itu tidak semata-mata ngambil uang, itu sebetulnya untuk membatasi pengambilan air tanah yang jor-joran misalnya. Bahkan ada air tanah sekarang ini dibuat untuk kemasan, Prof. Air kemasan. Dijual artinya secara pribadi dia dapat keuntungan dari air tanah itu. Tapi kan dampak selanjutnya tetangganya yang tidak dalam itu nggak dapat. Tidak kebagian ya. Iya mungkin ya itu nggak tahu. Sebetulnya kan harus minta izin.
Kalau secara resmi harus minta izin. Nanti biasanya dinas pertambangan setempat itu yang menghitung bahwa berapa jumlah sumur yang ada di ini, dan diatur juga kan kedalamannya biasanya tidak boleh melebihi kedalaman tertentu. Itu cara pengaturannya. Ya itu. Tapi kadang-kadang ya ada juga yang nakal. Main terabas saja. Ya itu. Jadi artinya kalau kita melanggar aturan itu sebetulnya ya kita merugikan orang lain. Iya, udah zalim kita. Udah zalim kita. Bukan hanya melanggar aturan pemerintah sebetulnya. Kita tuh memberikan kesengsaraan kepada orang lain. Itu mungkin salah satu bentuk ininya. Demikian juga kalau membuang limbah. Buang limbah. Karena ada aturannya. Kalau limbah yang terlalu pekat, ya harus diolah dulu. Ya mungkin kalau dalam rumah tangga itu kepekatannya tidak akan sampai membahayakan ya. Sepekat-pekatnya limbah tangga. Tapi biasanya yang banyak itu industri apapun ya, industri makanan biasanya menghasilkan. Nah itu harusnya dihitung gitu. Jadi bagaimana olah dulu gitu ya? Olah dulu supaya, atau misalnya diperhitungkan dengan tempat membuangnya itu debitnya berapa. Kemudian begitu masuk itu tidak menyebabkan perairan itu kualitasnya melampaui kualitas yang ditentukan. Melampaui itu artinya lebih buruk daripada ketentuan. Itu yang harus diperhatikan. Nah itu sebetulnya ini. Kemudian kalau untuk sederhananya untuk praktis sehari-hari untuk kebanyakan tiap rumah ya, idealnya tiap rumah itu punya septic tank tersendiri gitu kan. Kemudian saluran air buangan itu disalurkan kepada saluran buangan lah, tidak disatukan dengan saluran sumber misalnya. Ya kira-kira itulah yang harus bersifat. Jadi gini Prof, kalau diamatin melihat fenomena kehidupan sekarang ini, terutama ya tadi kehidupan kota Prof ya. Iya. Sepertinya memang banyak sekali kita melakukan kezaliman, baik itu pada diri sendiri ataupun orang lain. Terutama dalam penggunaan air dan lain-lainnya. Dan pastinya sebetulnya akan berdampak ke kita juga kan Prof? Pada akhirnya iya. Ya, makanya mungkin ini di sesi terakhir ini apa saja dampak yang kita dapat bila kita tidak bijak dalam memanfaatkan air ini? Ya, dampaknya yang pertama yang jelas itu kan menimbulkan kerusakan kan. Kerusakan itu akan dialami atau akan menimpa yang mungkin tidak langsung kepada pelaku gitu kan, tapi pada suatu saat akan kembali juga karena kerusakan itu akan menimpa masyarakat, sedangkan dia juga bagian dari masyarakat. Akhirnya ya akan dirugikan juga. Nah kemudian dalam bentuk apa kerusakan itu? Pertama paling tidak ya hilangnya kenyamanan. Tapi kalau sudah terlalu besar itu akan mengganggu siklus alam. Ya, ada betul. Juga yang perlu dicatat ya bahwa khususnya untuk air ya, untuk sumber daya air itu pengaturan atau ketersediaan sumber air itu, pengaturan ketersediaan ini itu sangat erat kaitannya dengan pengaturan penggunaan lahan. Ya. Nah itu, kalau jadi skala besar ya harus berpikir kita bagaimana supaya dalam satu daerah aliran sungai tadi ya, dalam satu das atau satu cekungan itu proporsi atau perbandingan antara lahan untuk resapan air, ya, lahan untuk pemakaian, kemudian lahan untuk air membersihkan sendiri, karena air itu sebenarnya kalau mengalir itu membersihkan dirinya sendiri. Itu harus tersedia ruang di tempat yang tepat gitu kan. Misalnya kalau hutan gitu kan, untuk meresapnya air ya cocoknya ditaruhnya di bagian hulu gitu kan, dekat puncak-puncak gunung. Kemudian pemakaian di mana gitu kan, di daerah tengah misalnya atau di mana. Kemudian untuk membersihkan sendiri itu harus diberikan ruang juga, harus diberikan jalan. Sungai itu jangan semua pinggir sungai dipakai gitu kan, kemudian semua orang buang limbah ke sana, jadi sungai itu tidak pernah bersih. Kalau mau bersih ya
kotoran dilarang masuk, kemudian air itu dibiarkan diberi waktu untuk mengalir dan membersihkan dirinya sendiri. Oh, jadi mengalir itu akan Ya. membersihkan diri sendiri. Air itu bisa kalau mengalir memberikan sendiri, dan itu ayatnya ada di dalam Al-Qur'an tuh. Saya lupa tempatnya di mana itu ya. Bahwa air mengalir itu membersihkan dirinya sendiri. Iya, iya, iya. Menjadi buih. Katanya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan kalau buih itu menguap, kemudian kotoran yang padatnya itu mengendap dan air jadi jernih lagi. Oh iya, iya, iya. Oke, Prof. Itu memang diisyaratkan oleh Al-Qur'an ya. Ya. Ketika kita interaksinya kurang bijak gitu, Ya. akan menjadi petaka, menjadi kerusakan. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha ma 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu ulah dari tangan-tangan manusia yang tidak bijak tadi, Prof. Ya. Dan itu semua itu sebetulnya untuk mengingatkan kita. Ya. Jadi adanya peringatan kerusakan itu Allah ingin mengingatkan kita agar bijak. La'allahum yarji'un, balik kepada aturan-aturan Allah, aturan-aturan yang sudah disepakati demi kemaslahatan bersama. Ya. Saya kira banyak manfaat, Prof. Terima Iya. kasih banyak Mudah-mudahan atas semua alhamdulillah. ilmu yang diberikan, dan kita bisa ambil pelajaran banyak nih dari perbincangan ini. Bijaklah menggunakan air, karena air adalah kehidupan itu sendiri dan menjadi penghidupan bagi semua makhluk. Oleh karena itu, bila bijak, insya Allah akan ada dampak yang positif. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel Ceritaku ini, dan bisa memberikan komentar, memberikan apapun kritik untuk kebaikan kita bersama dalam rangka menggali ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih, Prof. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.